Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya kalimatnya langsung saja wa in kana ma'muman gitu. Ada wujuban, itu yang lalu sudah saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan lamun ono sapa man taroka at-tasyahhudal awal iku makmuman makmum ada mongko baleni sapa man wujuban kelawan wajib limutabaati imamihi krana manut imame man. Terus matanya lakinnahu, ini matanya lakinnahu yasjudu lisahwi. Lakinnahu tetapi ini setuhune musalli, itu matannya ini. Lakinnahu tetapi ini teman setuhune musalli iku yasjudu sujud sapa musalli lisahwi krana arai lali anha saking sunnah. Fi surati adamil audi ing dalem surae ora anane bali awil audi utawa bali nasian hale lali. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu lagi di dalam majelis ini dalam rangka membahas kajian ilmu fikih. Yang lalu telah dijelaskan bahwa sunat ab'ad, seseorang yang sunat ab'ad itu apabila ditinggalkan oleh musolli ya, dan si musolli itu sudah memasuki pada pekerjaan fardu, pada pekerjaan rukun, maka si musolli ini, orang yang sholat ini tidak boleh kembali pada sunat ab'ad yang dia tinggalkan. Itu penjelasan yang lalu. Jika dia itu sengaja kembali pada sunat ab'ad yang dia tinggalkan, kembalinya ini dengan sengaja amidan aliman dan juga dia tahu hukumnya, maka batal sholatnya. Misalkan ada orang sholat tidak melakukan sunat ab'ad seperti tasyahud awal misalkan, gak melakukan tasyahud awal, terus kemudian dia itu sudah masuk pada pekerjaan fardu, yaitu berdiri. Maka dia tidak boleh kembali pada sunat ab'ad yang dia tinggalkan itu, yaitu berupa tasyahud awal tadi. Jika dia memaksa kembali padahal dia itu tahu hukumnya dan sengaja melakukan kembali itu, maka batal sholatnya. Itu yang kemarin dijelaskan kemudian Pak Ustadz. Terus bagaimana seumpama kalau nggak sengaja, misalkan dia itu lupa atau dia itu tidak tahu hukumnya, ya, tidak tahu hukumnya, maka bagaimana Pak Ustadz? Maka jawabannya, kalau tidak tahu hukumnya atau dia lupa, dia itu lupa kalau dia itu sedang sholat, akhirnya kembali pada sunat ab'ad yang ditinggalkan, kembali lagi ke tasyahud awal yang dia tinggalkan, maka bagaimana? Maka tidak batal sholatnya. Hanya saja kalau di saat di tengah-tengah dia kembali pada sunat tasyahudnya itu tadi, kok tiba-tiba dia ingat, maka dia wajib langsung kembali ke berdiri lagi ya. Terus juga tidak tahu, orang yang tidak tahu juga demikian, orang yang tidak tahu hukumnya terus kembali, maka tidak batal sholatnya. Sama lah, pertanyaannya, tidak tahu ini apakah jahil yang ma'dzur atau ghairu ma'dzur Pak Ustaz? Yang jahilnya ini, yang tidak tahunya ini karena ada udhurnya atau karena sembrono Pak Ustaz? Jawabannya, tidak tahu di sini di dalam masalah ini ya, itu mutlak. Baik tidak tahunya itu karena sembrono, baik tidak tahunya itu karena udzur, yaitu mungkin karena jauh dari ulama, hidup di pegunungan, di lereng-lereng gunung, dakwah tidak sampai di sana, nah itu karena udzur tidak tahunya. Atau tidak tahunya itu bahkan bukan karena udzur, dia hidup membaur dengan para ulama, banyak ulama di sekitarnya, tapi dia tidak tahu masalah ini. Apakah dia tetap diperbolehkan kembalinya tadi? Apakah tidak batal? Tetap tidak batal. Jawabannya tetap tidak batal.
ketahuannya ini dengan udzur atau tidak karena udzur. Mengapa kok demikian? Karena masalah ini yang sudah saya sebutkan tadi, ini termasuk masalah yang rumit bagi orang awam. Masalah yang jarang diketahui oleh orang umum, orang awam. Sehingga sekalipun tidak tahunya itu, sekalipun dia membaur dengan ulama, terus dia tidak tahu masalah ini, itu tidak apa-apa. Sehingga dia kalau kembali pada sunat abad yang dia tinggalkan, tetap tidak membatalkan sholat. Sakit dipahami ini. Nah, ini tidak boleh kembali ini jika dia sudah memasuki pada pekerjaan fardu. Dia lupa pada sunat abad dan dia sudah memasuki pada pekerjaan fardu. Misalnya contoh tadi, lupa tasyahud, dia sudah berdiri. Lupa kunut, dia sudah sujud. Berarti sudah memasuki pada pekerjaan fardu berupa sujud dan berupa berdiri. Maka dia tidak boleh kembali. Kecuali kalau lupa atau jahil. Bagaimana seumpama kalau orang ini belum sampai pada pekerjaan fardu, jadi dia meninggalkan tasyahud awal, lalu dia itu meninggalkan sunat abad berupa tasyahud awal, ya, tetapi dia belum sampai memasuki pada pekerjaan fardu berupa berdiri. Maka bagaimana? Maka dia boleh kembali lagi pada tasyahudnya, tasyahud yang dia tinggalkan. Sakit diterang ini, maka dia boleh kembali pada tasyahud yang dia tinggalkan. Hanya saja kalau misalkan ini ada orang meninggalkan, lupa dengan tasyahud ini, pas tasyahud, ya, pas tasyahud dia itu lupa. Terus kemudian ingin berdiri, tapi berdirinya itu belum sampai tegak, benar-benar tegak belum. Tapi sudah melebihi dari ukuran mendekati berdiri. Misalkan ini ukuran, jadi dia sudah sampai pada posisi yang lebih mendekati berdiri daripada duduk. Misalkan di atas rukuk, ya di atas rukuk. Tapi bukan sampai begini, bukan. Tapi di atas rukuk sedikit. Maka orang ini disunatkan nanti sebelum salam melakukan sujud sahwi. Padahal dia belum sampai masuk pada pekerjaan fardu. Sekalipun dia belum sampai pada masuk pada pekerjaan fardu, tapi berdirinya tadi kok sudah mencapai pada batasan yang lebih mendekati berdiri daripada duduk, maka dia disunatkan melakukan sujud sahwi. Kurang lebih demikian. Ya Allah, fa in ta'ammada at-tarka lam ya'ud. Ya, wa illam yatalabbas bil fardhi. Pak Ustaz, itu tadi kan kalau lupa. Ya. Meninggalkan tasyahud awal. Dia lupa. Bagaimana seumpama ada orang itu memang sengaja meninggalkan tasyahud atau meninggalkan kunut. Misalnya sengaja meninggalkan sunat abad berupa kunut dan tasyahud awal. Ya apa ngoten niku Pak Ustaz? Apakah dia boleh kembali? Jawabannya tidak boleh kembali. Ana wong sembahyang, pas saatnya dia tasyahud awal, dia sengaja memang alam gak usah tasyahud awal kesower. Apa oleh berdiri. Dia berdiri. Lah, pada saat dia berdiri, dia tidak boleh kembali pada tasyahud awalnya tadi, tidak boleh kembali. Sekalipun berdirinya itu belum sampai pada batasan berdiri yang tegak. Artinya bagaimana? Wa illam yatalabbas bil fardhi. Sekalipun orang yang meninggalkan tasyahud awal secara sengaja tadi itu belum memasuki pada pekerjaan fardu, dia tetap tidak boleh kembali lagi pada sunat abad tasyahud awal yang dia tinggalkan tadi. Fa in ada amidan aliman bitahrim batolat sholat. Apabila orang yang seperti ini tadi meninggalkan tasyahud awal secara sengaja, terus kemudian setelah berdiri dia kembali, ya. Jadi tak ulangi mana? Apabila ada orang yang meninggalkan tasyahud awalnya itu secara sengaja, terus kemudian kembali lagi dia itu kepada tasyahudnya secara amidan aliman, secara sengaja dan tahu hukumnya kalau begitu nggak boleh, maka batal sholatnya. Itu kurang lebih penjelasan insya Allah yang lalu, ya, pada pertemuan yang lalu. Terus kemudian
Faman tarakat tasyahudal awwala masalan fadzakarahu ba'da tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi. Ini yang kemarin juga begitu. Apabila ada orang, ya, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, apabila ada orang meninggalkan tasyahud awal misalkan, terus kemudian fadzakarahu ba'da tidalihi mustawiyan, terus kemudian dia ingat setelah dia berdiri tegak, la ya'udu ilaihi, maka orang ini tidak boleh kembali pada tasawuf awal yang dia tinggalkan. Ngaten nggih? Fa in ada aliman bi tahrimihi batalat sholatuhu. Apabila orang yang meninggalkan tasyahud awal tadi, yang karena lupa tadi itu, terus kemudian dia sudah memasuki pada berdiri, terus dia ingat, apabila dia kembali pada tasyahud awalnya dan kembalinya ini amidan aliman bi tahrimihi, dia kembali secara sengaja dan dia tahu hukumnya kalau itu haram, tapi dia lakukan, maka batal sholatnya. Jadi ada orang sholat nih, pas tahiyat tasyahud awal, misalnya mau dia tinggalkan lupa, dia langsung berdiri. Nah pas berdiri dia ingat, nah karena dia ingat kok dilalah, dia sengaja kembali pada duduknya tadi, tasyahud awalnya tadi. Padahal dia tahu hukumnya kalau itu nggak boleh, haram. Kok dilakukan aja, maka batal sholatnya. Tapi kalau seumpama au nasiyan annahu fis shalat au jahilan fala tabtulu sholatuhu. Tetapi kalau dia itu kembalinya ke duduk tasyahudnya itu karena lupa atau karena dia itu tidak tahu hukumnya, fala tabtulu sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Hanya saja kalau nanti di saat dia kembali pada tasyahudnya dia kok ingat, dia wajib berdiri. Pak Ustadz, ini tadi berlaku bagi siapa? Konsekuensi yang panjenengan jelaskan tadi, dia itu tidak boleh kembali, ya toh? Jika dia orang yang meninggalkan tasyahud awal itu tidak boleh kembali. Jika dia kembali secara sengaja dan tahu hukumnya, batal sholatnya, ya. Dan apabila dia kembalinya karena lupa dan karena tidak tahu hukumnya, maka tidak batal sholatnya. Ini berlaku bagi siapa, Pak Ustadz? Bagi selain makmum. Bagi selain makmum. Berarti kemungkinannya ada dua. Bisa itu imam, bisa itu munfarid, orang yang sholat sendiri. Jadi sing kula jelasno niku wau niki berlaku kangge sinten? Kangge selain makmum. Gitu? Berarti kemungkinan itu imam atau orang yang sholat sendiri. Lah, sing sak mangke iki adalah untuk makmum. Wa in kana makmuman ada wujuban limutaba'ati imamihi. Ya. Apabila orang yang meninggalkan tasyahud awal itu adalah makmum. Jadi apabila orang yang meninggalkan tasyahud awalnya yang lupa tadi itu adalah makmum. Jadi jamaah ini ada jamaah, terus makmumnya lupa, tidak melakukan tasyahud awal, padahal imamnya melakukan tasyahud awal. Niku yo napa? Ada wujuban limutaba'ati imamihi. Maka dia wajib kembali lagi pada posisi tasyahud awalnya tadi. Alasannya kenapa? Karena dia diwajibkan mutaba'ah limutaba'ati imamihi. Karena dia wajib mengikuti imamnya. Ya, berarti dia wajib kembali. Kalau dia menjadi makmum lupa tidak tasyahud padahal imamnya itu sedang melakukan tasyahud, maka dia wajib kembali pada posisi tasyahud awalnya tadi. Alasannya karena dia sebagai makmum wajib mengikuti imamnya. Pak Ustadz, bagaimana seumpama kalau dia itu tidak kembali? Jadi ono wong sembahyang mau pas jamaah, imam tasyahud awal, makmum sengaja makmum lupa tidak tasyahud awal, lupa tidak tasyahud awal. Lah pas berdiri dia ingat, loh yo, aku durung tasyahud awal kayak imam tasyahud awal. Terus dia itu gak mau kembali, tidak kembali pada posisi tasyahud awal. Dan tidak kembalinya ini amidan aliman, dia lakukan dengan sengaja dan dia tahu hukumnya padahal, tapi dia lakukan, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Makmumnya ini batal sholatnya. Ya, idza lam yanwi al mufaraqata, kecuali
kalau dia makmumnya tadi niat berpisah dengan imam. Kecuali kalau makmumnya tadi itu niat berpisah dengan imam. Ngaten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna waha lam tabtul, jika si makmum ini setelah lupa meninggalkan tasyahud awal, ya, lupa setelah dia meninggalkan tasyahud awal, terus kemudian dia niat mufaroqah, berpisah dengan imam, wis aku niat pisah dengan imam, misalkan begitu, maka dia tidak kembalinya ke tasyahud awal sebagaimana mengikuti imam tadi, itu tidak membatalkan sholatnya, karena dia sudah mufaroqah, sholat dewe-dewe. Ngaten nggih? Ngaten. Jika dikatakan, ya, apabila ada makmum masbuk ini menyangka bahwa imamnya sudah salam. Ada makmum masbuk berjamaah dengan imam, ya, dan dia itu menyangka imamnya sudah salam. Dalam persangkaannya imamnya sudah salam. Karena dia itu menyangka imamnya sudah salam, akhirnya makmumnya berdiri. Dipikir salam soalnya, akhirnya dia berdiri. Pas dia berdiri, sadar, loh, imam tibake dorong salam. Ya apa ngono iku? Ya, lazimahul audu. Dia wajib kembali ke posisi duduk. Dia wajib kembali lagi ke posisi duduk. Ya. Walau ba'da salamil imam, Pak Ustaz. Lah nek imamnya sudah terlanjur salam ya apa? Apa masih wajib kembali? Tetap. Meskipun imamnya wis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wis ngono wisan, tetap wajib kembali ke posisi duduknya tadi. Walaisa lahu ayyam wiyal mufaraqah, dan makmum itu tadi tidak boleh niat pisah dengan imam. Tidak boleh mufaraqah dengan imam. Nah, ini pertanyaannya begini, loh, apa bedanya dengan yang tadi? Kalau tadi ada orang lupa meninggalkan tasyahud, maka dia wajib kembali. Jika dia tidak kembali, maka batal sholatnya. Kecuali kalau niat mufaraqah, kan begitu, maka nggak batal sholatnya. Ini berarti diperbolehkan dia niat mufaraqah bagi yang meninggal tasyahud tadi, makmum yang meninggalkan tasyahud. Tapi kenapa bagi orang yang makmum masbuk tadi, ketika menyangka imamnya itu sudah salam, ya, maka kan dia wajib kembali pada posisi duduknya tadi, tasyahudnya tadi. Betul nggih? Meskipun imamnya sudah salam, tapi kenapa nggak boleh mufaraqah? Tapi kenapa tidak boleh mufaraqah? Ujiba bi annal ma'muma huna fa'ala fi'lan lil imami ayyaf'ala fajaza lahu al mufaraqah lidzalika wala kadzalika mas'alatul masbuk fa innahu fa'ala fi'lan laisa lil imami ayyaf'ala li'annahu qaraba fi raghas salati id lam yabqa minha illa salam. Ya, yang membedakan itu kalau permasalahan orang yang meninggalkan tasyahud awal tadi, ya, orang yang meninggalkan tasyahud awal tadi itu, ya, itu melakukan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh imam. Tentu nggih. Ada orang jamaah, makmum lupa tidak melakukan tasyahud, betul nggih? Lalu dia berdiri. Nggih, karena dia lupa tidak tasyahud, lalu dia berdiri. Pekerjaan berdirinya ini nanti masih akan dilakukan oleh imam. Karena imam setelah tasyahud kan berdiri. Betul? Nah, itu yang membedakan. Karena imam itu masih akan melakukan pekerjaan berdiri itu, maka diperbolehkan. Alasan inilah yang membuat diperbolehkan si makmum tadi yang meninggalkan tasyahud awal tadi itu boleh mufaraqah. Sakit diterami ya? Berbeda dengan tasyahud orang yang masbuk tadi. Ya tak? Karena apa? Orang yang makmum masbuk tadi itu melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan tadi tidak akan dilakukan oleh imam. Betul nggih? Orang makmum menyangka imamnya salam. Karena menyangka imamnya salam, dia berdiri. Lah, berdiri ini adalah perbuatan yang tidak akan dilakukan oleh imam selanjutnya. Karena apa? Imamnya akan selesai. Salatnya akan selesai dan tidak ada yang dilakukan kecuali salam. Nah, yang inilah alasan kenapa tidak diperbolehkan mufaraqah pada saat bagi orang yang masbuk seperti ini tadi. Ngaten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahallu wujubil audi alaihi in kana qiyamu sahwan. Nah, tadi dijelaskan bahwa ya makmum itu apabila lupa meninggalkan
tasyahud awal, sementara imamnya masih tasyahud awal, maka makmum wajib kembali. Wajib kembali ini berlaku ketika makmum meninggalkan tasyahud awalnya karena lupa. Ketika makmum itu meninggalkan tasyahud awalnya itu karena lupa. Fa in kana amdan nudibalahul audu malam yakum al imamu. Tetapi jika makmum ini meninggalkan tasyahud awalnya ini karena disengaja, memang pas jamaah ini, pas tiba saatnya tasyahud awal, makmumnya itu langsung sengaja berdiri. Memang dia niat meninggalkan tasyahud awal, padahal imamnya tasyahud. Nah, itu bagaimana? Maka tidak wajib kembali. Jadi makmum yang meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, padahal imamnya sedang tasyahud, ya, maka makmum ini tidak wajib kembali, tetapi hanya disunatkan. Sunat kembali artinya dia boleh kembali, dia boleh tidak kembali. Kalau kembali itu berarti dia mendapat kesunahan. Ngoten nggih. Nah, terus wa farraqaz Zarkashi bi annal amida fa'alahu bi annal amida fi'luhu muqtaddun bi wa qad intaqala ila wajibin wa huwa al-qiyamu fajazalahu al-istimraru alaihi ma'a jawazil audi lil mutaba'ati li'annaha wajibatun aidon. Nah, terus kemudian kenapa? Ya, di dalam permasalahan ini tadi, kalau lupa wajib kembali, ya toh? Kalau tidak lupa, kalau sengaja ditinggal malah justru nggak wajib, hukumnya sunat kembali. Hanya sunat saja. Jadi ada makmum ini kalau lupa meninggalkan tasyahud, maka dia wajib kembali pada tasyahud. Karena apa alasannya? Mengikuti imam. Beda kalau misalkan makmum ini sengaja meninggalkan tasyahud, padahal imamnya sedang tasyahud, maka makmum tadi yang sengaja meninggalkan tasyahud tidak wajib kembali pada tasyahud, tidak wajib. Tapi hanya sunnah, disunatkan kembali. Artinya dia boleh tetap berdiri, dia boleh juga kembali pada duduk. Ngaten nggih? Itu kenapa? Apa bedanya? Menurut Imam Az-Zarkashi itu membedakan, ya, bahwa kalau orang yang sengaja melakukan tasyahud itu tadi, orang yang sengaja tidak melakukan tasyahud itu, maka berdirinya orang tersebut akan dihitung. Ya, misalkan ada orang makmum ini sengaja meninggalkan tasyahud awal. Pas dia berdiri, maka berdirinya ini dihitung sebagai bagian daripada sholat. Karena berdirinya ini dihitung, maka dia itu termasuk sudah berpindah pada perkara wajib yang berupa berdiri. Itu berarti karena berdirinya ini perkara wajib, maka dia itu diperbolehkan netap pada berdirinya atau kembali pada tasyahud. Karena apa? Karena berdiri dengan kembali pada tasyahud itu sama-sama wajibnya. Dia berdirinya itu wajib. Kembali pada tasyahud mengikuti imam juga wajib. Sehingga di dalam permasalahan orang yang menyengaja meninggalkan tasyahud awalnya tadi, berdirinya itu karena sudah dianggap dinilai bagian daripada sholat, maka dia boleh kembali, boleh tidak kembali. Karena apa? Sama-sama wajibnya. Berdirinya itu wajib, terus kembali pada tasyahudnya itu wajib. Jadi dia boleh memilih. Ini bagi orang yang sengaja meninggalkan tasyahud awal. Adapun kalau bagi orang yang lupa, ya, kalau orang yang lupa meninggalkan tasyahud awal, maka berdirinya ini tidak dinilai, tidak dianggap. Sehingga berdirinya ini bukan bagian daripada sholat. Jadi ada orang lupa, makmumnya itu lupa tidak melakukan tasyahud, berdiri akhirnya. Maka karena dia lupa, maka berdirinya ini tidak dihitung, tidak dinilai bagian daripada sholat. Sehingga karena tidak dihitung, dia itu wajib kembali pada pekerjaan yang sunat yang dia tinggalkan tadi. Wajib mengikuti imam berupa tasyahud awal tadi. Lantaran karena apa? Karena berdirinya itu tidak dinilai, tidak dihitung. Nanti
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidon al-amidu kal mufawwid ala nafsihi tilkal fadilah bi ta'ammudihi bi khilafin nasi li'annahu ma'dzurun bi nisyanihi fa umira bil mutaba'ah liya'zuma ajruhu ya. Lagi pula orang yang menyengaja meninggalkan tasyahud awal itu sama dengan orang ini memang sengaja meninggalkan fadilahnya tasyahud, maka tidak ada kewajiban. Beda dengan orang yang lupa. Kalau orang yang lupa ini kena udzur. Karena dia lupa, maka dia itu termasuk orang yang terkena udzur, mengalami udzur. Sehingga karena dia mengalami udzur, maka dia wajib atau diperintahkan kembali lagi mengikuti imam agar supaya makmum yang lupa itu tetap mendapatkan fadilahnya tasyahud awal. Kurang lebih demikian. Ini memang agak rumit, tetapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza fi ma idza tarakal makmum at-tasyahhudal awal. Nah, itu tadi permasalahan-permasalahan yang sudah saya sampaikan itu mengenai makmum yang meninggalkan tasyahud awal. Dunal imam, bukan imam. Nah, kalau dikembangkan lagi, fa in tarakahul imam dunal makmum fala yajuzul makmum at-takhalluf lahu an imamihi. Ngoten nggih? Bagaimana Pak Ustadz? Seumpama yang meninggalkan tasyahud bukan makmumnya, tapi imamnya yang meninggalkan. Jadi jamaah sholat, ya, terus pas tasyahud awal, imamnya gak ngelakoni tasyahud awal. Bagaimana sikapnya makmum? Bagaimana sikapnya makmum? Fala yajuzu bil makmum at-takhalluf lahu an imamihi. Makmum tidak boleh tertinggal, tidak boleh berbeda dengan imam. Artinya makmum harus mengikuti atau sama dengan imam. Kalau imam meninggalkan tasyahud, berarti makmum juga harus meninggalkan tasyahud juga. Ngaten nggih? Fa in takhallafa lahu amidan aliman batalat sholatu. Apabila makmum tadi kok berbeda dengan imam, ya, artinya imam itu meninggalkan tasyahud lalu imam makmumnya tetap tasyahud, enggak, berarti berbeda nggih. Dan itu dilakukan dengan amid dan aliman, dia sengaja dan tahu hukumnya, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Ini sering terjadi. Ngoten niku nggih. Fatajibu fihil muwafaqah tarkan la fi'lan. Ingat, fatajibu fihil muwafaqah tarkan la fi'lan. Di dalam masalah tasyahud, makmum itu harus sama dengan imam. Harus muwafaqah dengan imam dalam segi tarkan, dalam segi meninggalkan, la fi'lan, bukan dalam segi pelaksanaan. Artinya apa? Artinya idza fa'alahul imam jazal makmum alla yaf'alahu bi ayyakuma amdan bi khilafi ma idza tarakahul imam fa innahu yajibu 'alal makmum ayyatrukahu aidan. Jadi di dalam masalah tasyahud awal ini, makmum itu wajib muwafaqah dengan imam, wajib sama dengan imam, persis dengan imam. Di dalam segi apa? Di dalam segi tarkan, di dalam segi meninggalkan, bukan dalam segi pelaksanaan. Itu artinya apa? Artinya kalau imam itu melakukan tasyahud awal, ya, jika imam itu melakukan tasyahud awal, maka si makmum boleh tidak melakukan tasyahud awal. Jadi tidak harus sama dengan pekerjaan. Ketika imam melakukan pekerjaan tasyahud, makmum boleh meninggalkan tasyahud. Boleh. Jadi imam pas tasyahud itu panjenengan tasyahud awal, maksudnya makmum boleh tidak melakukan tasyahud. Berbeda kalau imam meninggalkan tasyahud. Kalau imam meninggalkan tasyahud, maka makmum wajib juga meninggalkan tasyahud. Ini berarti maksudnya apa? Wajib menyamai imam dalam segi pelaksanaan, dalam segi meninggalkan tasyahud tadi, bukan dalam segi pelaksanaan. Ini harus dipahami. Jadi dalam tasyahud awal harus muwafaqah, tetapi tarkan la fi'lan. Ngoten nggih. Wa in adalahu al-imamu qabla qiyamil makmum fala yaqutu ma'ahu liwujubil qiyami alaihi bintisabil imam. Pak Ustaz, bagaimana seumpama ada jamaah nih, imamnya lupa, imamnya tidak melakukan tasyahud awal. Terus dia berdiri. Karena dia berdiri, makmumnya ikut berdiri kalau mengikuti imam tadi. Lah, pas sudah berdiri, imamnya balik longgo.
longgo kembali pada duduk tasyahud. Bagaimana sikapnya makmum? Fala yaqudu ma'hu liwujubil qiyami alaihi bil nisabil imam. Makmum tidak boleh duduk bersama imam karena makmum sudah wajib berdiri lantaran imamnya sudah berdiri tegak. Karena imamnya tadi kan sudah berdiri tegak, maka makmumnya wajib berdiri. Kok dilalah imamnya longgo meneh, maka nggak boleh duduk bersama-sama imam. Tidak boleh. Fa in qila qad sarrahu bi annahu law taraka imamuhu al-qunuta ya nudibalahu ayyatakhallafa liyaqnuta in adrakahu fis sajdatil ula wajaza lahu in lahiqahu fil julusi bainas sajdataini wa amma idza alima annahu la yalhaqahu illa ba'dahu lis sajdati tsaniyah wajaba alaihi tarku aw qiyatul mufaraqah. Fa la takhallafa huna lit tasyahhud kama yatakhallafa lil qunut. Ya, ujiba ila akhirih. Terus jika dikatakan bahwa para ulama itu telah menjelaskan bahwasannya apabila ada imam tidak melakukan qunut, ada imam tidak melakukan qunut, ya, maka bagi makmum itu masih disunatkan melakukan qunut. Ada imam tidak melakukan qunut, maka bagi makmum itu boleh bertakhalluf, tertinggal oleh imam lantaran agar supaya dia bisa melakukan qunut sendiri. Apabila dia di dalam qunutnya itu mengetahui nututi imam pada sujud yang pertama, maka disunatkan melakukan qunut. Tetapi apabila dia mengetahui dalam melakukan qunutnya itu akan nututi imam dalam duduk di antara dua sujud, maka tidak sunnah, tapi boleh jaza, hanya boleh melakukan sunut sendiri. Tetapi kalau dia melakukan kunutnya itu dia ketahui ya tidak akan nututi imam kecuali imam sudah sujud yang kedua, maka makmum tadi wajib meninggalkan kunut itu. Artinya dia tidak boleh melakukan kunut. Atau makmum itu niat mufaraqah saja. Ngerti ya? Pun. Fa hal takhallafa huna litasyahhud. Pak Ustaz, saya tanya, terus apa bedanya? Di dalam masalah kunut makmum boleh berbeda dengan imam. Ya toh? Artinya boleh melakukan kunut sendiri ketika imam tidak melakukan kunut. Tetapi di dalam masalah tasyahud makmum wajib mengikuti imam ketika imamnya tidak melakukan tasyahud awal. Ngoten nggih? Itu apa bedanya Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ujiba bi annahu fi takhallufihi lil qunut lam yuhdits wuqufan lam yaf'alul imam. Wa hadha yuhditsu fi takhallufi lit tasyahhudi julusa tasyahhudin lam yaf'alul imam. Ngoten nggih? Bedanya yang membuat beda itu ya, di dalam qunut makmum tidak melakukan pekerjaan berdiri yang baru yang tidak dilakukan oleh imam. Artinya bagaimana? Makmum ketika melakukan qunut sendiri itu berdirinya itu masih sama dengan berdiri yang dilakukan imam tadi. Maksudnya paham ya? Karena tadi kan imamnya tak itidal dulu. Nah, kemudian imam langsung sujud lupa tidak melakukan qunut. Maka terus kemudian makmum melakukan qunut. Berdirinya itu bukan berdiri yang tidak pernah dilakukan oleh imam, enggak. Justru berdirinya itu sama dengan yang dilakukan oleh imam tadi. Nah, ini tidak, perbedaannya tidak mencolok. Berbeda dengan tasyahud. Kalau tasyahud, makmumnya itu akan melakukan duduk tasyahud yang tidak dilakukan oleh imam. Betul nggih? Kalau imam lupa dengan tasyahud, akhirnya dia berdiri. Lah kok makmumnya itu duduk tasyahud sendiri, maka duduk tasyahudnya ini perbedaannya mencolok. Karena apa? Karena dia itu melakukan duduk yang tidak dilakukan oleh imam. Nah, ini perbedaan yang mencolok, sehingga berbeda hukumnya. Kalau orang qunut, imam meninggalkan qunut, makmum boleh, masih disunatkan atau masih ada anjuran melakukan qunut sendiri. Tetapi ketika imam meninggalkan tasyahud, makmum tidak boleh tasyahud sendiri. Lifuhsil mukhalafah, karena itu terjadi perbedaan yang mencolok. Walau tarokahu kullun minal imam wal makmum wan tasoba ma'an lam ya'ud al makmum wa in adal imamu. Ya, bagaimana Pak Ustaz? Seumpama ada
imam dan makmum itu bareng-bareng sama-sama lupanya meninggalkan, sama-sama tidak melakukan tasawuf awalnya. Jadi imam ambil makmum podo-podo pas tasawuf awal gak dilakoni, langsung berdiri. Langsung berdiri tegak bareng-bareng. Maka bagaimana sikapnya makmum? Makmum tidak boleh kembali. Makmum tidak boleh kembali pada tasawuf yang dia tinggalkan. Meskipun wa in adal imam, sekalipun imamnya nanti kembali. Paham maksudnya gitu? Jadi orang jamaah ini pas wayai tasawuf bareng-bareng gak ada tasawuf, langsung ngadeg ya. Langsung Allahu Akbar langsung ngadeg gak ada tasawuf. Lah, bagaimana sikapnya makmum? Makmum tidak boleh kembali ke tasawuf. Sekalipun imam ternyata kembali, imamnya kembali ke tasawuf awal, makmum tetap tidak boleh kembali meskipun imamnya kembali. Kenapa kok begitu? Li'annahu imma mukhtiun. Karena apa? Karena kembalinya imam ini kemungkinan bisa jadi dia keliru. Imamnya melakukan kesalahan. Fala yuwafiqu fil khata'. Maka kalau misalkan imamnya melakukan kekeliruan, jelas makmum tidak boleh mengikuti yang keliru. Ya? Au amidan, atau bisa jadi imamnya ini kembali pada tasawufnya itu karena sengaja kembali. Kalau dia itu imamnya itu sengaja kembali, jelas maka sholatnya batal sebagaimana yang awal tadi. Nah, kalau sudah batal, maka bagaimana? Wal aula mufaraqatuhu. Maka makmum itu sebaiknya pisah saja dengan imam. Niat mufaraqah. Atau makmum boleh menunggu imamnya. Ya, boleh menunggu imamnya. Wa yajuzu intidaru hamlan ala annahu ada nasiyan. Jadi makmum itu lebih baik mufaraqah atau dia boleh menunggu imam. Karena apa? Kebolehan menunggu imam ini lantaran kemungkinan imamnya itu kembali karena lupa. Ya, kemungkinan imamnya ini kembali karena lupa. Fa in ada amitan aliman batalat sholatuhu. Jika makmum ini kembali secara sengaja, di dalam kasus yang lupa, dalam kasus imam dan makmum sama-sama berdirinya tidak melakukan tasawuf awal, maka makmum tidak boleh kembali. Jika makmum ini kembali ke tasawuf awal, amitan aliman, sengaja dan tahu hukumnya, langsung batal sholatnya. Wa illa falatab dulu. Jika tidak sengaja, tapi karena lupa, maka tidak batal sholatnya. Kurang lebih demikian. Jadi ini penjelasan ini memang saya sengaja saya sampaikan ini karena penting sekali kita ketahui, walaupun hal ini termasuk sesuatu yang rumit. Itulah makanya di dalam sebagian keterangan saya tadi itu telah disinggung bahwa jahil di sini ternyata sekalipun membaur dengan ulama, kalau tidak tahu itu tidak apa-apa. Ternyata ini termasuk sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit bagi orang awam. Tetapi walaupun demikian, kita alangkah baiknya mengetahui hukumnya. Barangkali penjelasan saya dari awal hingga akhir, keterangan saya dari awal hingga akhir ada yang salah, ada yang keliru. Mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon sangat dikoreksi. Semoga pengajian ini membawa tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Ilauna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.